Halo, aku Siti Oktanuria, anak semester 5, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas UIN Sunan Gunung Jati. Hari ini aku akan eh, sedikit menjelaskan tentang kebebasan intelektual di perpustakaan. Nah, kalian pernah nggak sih bertanya bagaimana sebuah perpustakaan menentukan buku apa yang layak masuk ke rak-raknya? Nah, teman-teman, proses itu tidak hanya teknis, tetapi juga terkait dengan etika pengembangan koleksi. Sebuah prinsip yang memastikan perpustakaan tetap menjadi ruang belajar yang adil dan terbuka. Nah, jadi kita bakal bahas salah satu gagasan penting dalam etika ini adalah kebebasan intelektual. Kebebasan intelektual berarti setiap orang berhak mengakses berbagai bentuk informasi tanpa diskriminasi, tanpa sensor, dan tanpa membatasi ide. Perpustakaan hadir bukan untuk menentukan apa yang boleh dipikirkan, tetapi menyediakan kesempatan seluas mungkin agar masyarakat bisa memahami dunia dari berbagai sudut pandang. Di titik inilah peran perpustakaan menjadi sangat penting. Pustakawan harus netral dan profesional tentunya. Artinya, keputusan memilih atau tidak memilih sebuah buku tidak boleh dipengaruhi oleh preferensi pribadi, tekanan politik, atau opini kelompok tertentu. Pustakawan bekerja berdasarkan kebutuhan pemustaka, relevansi informasi, nilai pendidikan, dan keberagaman perspektif. Dengan cara ini, perpustakaan tetap menjadi ruang yang inklusif dan bertanggung jawab. Nah, namun dalam praktiknya selalu ada saja isu-isu yang menentang. Salah satu isu yang menjadi kontroversi adalah pengadaan koleksi buku-buku kiri. Apa sih buku-buku kiri? Mungkin kita tahu ya, seperti literatur mengenai Marxisme atau gerakan sosial tertentu. Isu ini sering memunculkan kekhawatiran atau keberdebatan di masyarakat. Lalu, bagaimana sih seharusnya pustakawan bersikap? Mari kita bahas. Yang pertama, pustakawan perlu melihat buku tersebut dalam konteks pendidikan dan penelitian. Banyak literatur kiri memiliki nilai akademik dan historis yang penting, bukan sebagai ajakan ideologis, tetapi sebagai bahan analisis, diskusi, atau kajian ilmu sosial. Yang kedua, pustakawan harus kembali kepada prinsip profesional. Menilai buku berdasarkan relevansi kebutuhan pengguna, nilai informasi, serta keseimbangan koleksi. Jika buku itu dibutuhkan untuk studi atau referensi akademik, maka ia harus memiliki tempat di perpustakaan. Ketiga, pustakawan harus mampu memberikan penjelasan yang tepat apabila muncul keberatan. Penjelasan bahwa perpustakaan tuh menyediakan berbagai perspektif untuk tujuan pembelajaran, bukan untuk menyebarkan ideologi tertentu. Kehadiran buku bukan berarti mendukung terhadap isu buku tersebut, melainkan bagaimana dari tugas perpustakaan sebagai penyedia pengetahuan. Nah, jadi pada akhirnya perpustakaan bukan ruang yang mengarahkan pikiran, tetapi ruang yang memperkaya pengetahuan. Dengan berpegangkan pada etika pengembangan koleksi, kebebasan intelektual, dan profesional, perpustakaan dapat menjalankan perannya sebagai tempat di mana masyarakat bisa belajar, menelaah, dan membentuk pemahaman secara mandiri. Kita harus ingat, perbedaan ide bukan ancaman, ia adalah sumber pengetahuan. Dan perpustakaan adalah jembatan agar semua pengetahuan itu dapat diakses secara adil, aman, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.